Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ini kita akan melakukan eh, video 9 pengolahan data pada penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen. Ini tugas video yang ke-9 dan ini sangat menantang sekali ya. Kita masih bergelut di bidang aplikasi SPSS. Di sini saya memiliki data contoh, kita modifikasi saja untuk yang data video 8. Di sini kita ada dua tabel ya. Ada data eksperimen, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pertama-tama mungkin kita uji coba dulu nih. Kita sesuaikan tabelnya, insert. Di sini akan ada tabel kelompok. Di sini saya sudah buat ada tabel kolom kelompok dan pretest dan posttest. Pertama-tama, saya akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk kelas eksperimennya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh 20 saja ya. 20 saja, sorry. Untuk kelas eksperimennya saya mengambil contoh 20. Dan saya akan mengambil contoh juga untuk yang kelas 30 lah ya, 30. Kurang. Kita tambah lagi ada 30. Ini yang untuk eksperimen. Salah. Eksperimennya kita kasih kode 1. Dan sekarang kita kopikan lagi untuk yang kelas kontrol. Kelas kontrol kita usahakan sama jumlahnya. Biar datanya itu tidak terlalu timpang. Kita kasih kode kelompoknya itu 2. Jadi kelompok 1 ini untuk kelas eksperimen dan kelompok 2 ini untuk kelas kontrol. Ya. Selanjutnya ini kita simpan dengan nama video 8, nggak apa-apa. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, kita open dulu video 8. Kita pilih yang Excel. Oke, kita open. Oke, data sudah masuk. Di sini kita memiliki data kelompok, pretest, dan posttest. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian untuk sebentar, saya baca terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya kita akan, karena ini kan bercampur nih, ada kelompok eksperimen dan kontrol. Jadi, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk yang kelas eksperimen yang 1. Kita akan melakukan klik data dan pilih sebentar. Kita akan pilih yang sorry,
Sebelumnya kita ubah dulu pada label. Kita ke variable view. Labelnya kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk label kelompok kita kasih nama kelompok saja ya. Kelas. Dan untuk pretest kita samakan saja pretest kelas ini post test. Untuk kelas ini kita isi dulu value-nya. Satu untuk kelas eksperimen add, dan 2 untuk kontrol. Kita tambahkan. Selanjutnya kita okekan ya. Jadi di sini sudah ada kelas dengan value 1 eksperimen dan 2 untuk kontrol. Selanjutnya kita akan melakukan filter terlebih dahulu. Kita nonaktifkan dulu yang kelas kontrol dengan cara data select case. Setelah itu kita pilih kelas dan pilih if kelompok sama dengan 1. Jadi kita mau menampilkan yang kelompok 1 saja. Kita okekan. Oke lagi. Nah, ini sudah berhasil untuk difilter. Jadi yang kelas 2 ini ada tanda silang, berarti dalam kondisi nonaktif. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan cara analyze descriptive statistik dan kita pilih explore. Selanjutnya kita akan melakukan memilih pretest dan posttestnya ke dependent list. Setelah itu kita pilih plot, kita normality, histogram centang, dan oke. Nah, oke lagi. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil jumlah banyaknya pretest dan posttest ini ada 30 siswa dengan weight-nya itu 0,962 yang 962 bentar dengan DF-nya pretest ini 0,94 untuk statistik berdasarkan Kolmogorov-Smirnov. Kalau berdasarkan Shapiro-Wilk ini datanya 0,975. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat test of normality, nilainya untuk kedua variabel ini
0,094 untuk statistik. Untuk postesnya 0,11. Kalau Sapirowik ini 0,975 dan 0,958. Karena nilainya ini lebih besar dari 0,05, maka ini masuk kategori data parametrik dan kedua variabel normal. Jadi kita bisa melanjutkan uji Pirate Sample T-Test. Uji normalitas dilakukan menggunakan Sapirowik. Hasil menunjukkan bahwa pretest kelas eksperimen dan posttest kelas eksperimen terdistribusi normal. Kita copy saja. Kita coba melakukan interpretasi datanya ya. Ini yang untuk kelas eksperimen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Pirate Test dengan cara klik Analyze dan selanjutnya kita pilih Compare Min dan kita pilih Pirate Sample T-Test. Nah, di sini kita akan memasukkan pretest dan posttest. Dan setelah itu oke. Kita bisa dilihat di sini nilai signifikansinya Pirate Sample Statistik, Pirate Sample Test. Nah, untuk nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Terdapat peningkatan signifikan pada kelas eksperimen. Uji Pirate Sample T-Test pada kelas eksperimen menunjukkan nilai T sama dengan minus 13,521 dengan signifikansi P sama dengan 0,00. Karena P kurang dari 0,05, nilai rata-rata pretest sebesar 55,03 meningkat menjadi 76,34. Dengan peningkatan rata-rata sebesar 21 poin. Karena P kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, oke. Kita coba copy saja ini. Lalu kita kecilkan sedikit. Oh ya, pernah ya. Berarti harus ini lebar. Kita coba membuat
interpretasi datanya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek data berdasarkan Wilcoxon. Ya, kita klik Analyze, kita pilih Non-Parametric, dan kita pilih Legacy Dialog, dan kita pilih 2 Related Sample. Di sini kita akan mencentang width ini, pastikan tercentang, dan kita masukkan pretest dan posttestnya dan kita okekan. Nah, untuk hasil dari ini kita bisa lihat bahwa tapi sepertinya data ini tidak diperlukan ya. Kita langsung saja untuk melanjutkan N-gain eksperimen. Kita klik transform dan kita pilih compute table, compute variable maksudnya. Setelah itu kita masukkan pretest dan pretestnya ke numerik, posttestnya numerik juga. Salah. Kita buat dalam kurung posttest dikurang pretest. Ini kita kasih nama N-gain saja, N-gain. Eksperimen, N-gain eksperimen. Sorry, typo. Nah, ini tutup kurung lagi dan kita bagi dalam kurung 100 dikurang pretest. Setelah itu kita okekan. Nah, sudah execute, kita close. Di sini kita mendapatkan satu nilai baru yaitu N-gain X-nya. N-gain sama dengan 0,5288 berada pada rentang 0,3 sampai 0,69. Kategori sedang. Media X cukup efektif meningkatkan hasil belajar kelas eksperimen. Karena terdapat peningkatan yang signifikan pada kelas eksperimen, dilakukan perhitungan N-gain untuk mengukur besaran peningkatan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata N-gain kelas eksperimen adalah sebesar 0,5 yang berada pada rentang 0,3 sampai 0,69 sehingga termasuk kategori sedang. Distribusinya 8 siswa dalam kategori tinggi, 18 siswa dalam kategori sedang, dan 6 siswa dalam kategori rendah. Media X cukup efektif meningkatkan hasil belajar kelas eksperimen. Dan kita akan melakukan independent input control untuk eksperimen versus kontrolnya. Kita coba matikan kembali untuk yang filternya, select case. All case kita aktifkan kembali. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan klik menghitung N-gain control. Analyze.
transform, maksudnya transform, kita pilih compute variable dan kita tarik get can and post test. Oke, kita oke kan bersama. Selanjutnya kita coba melakukan normalisasi post test pada eksperimen dan nah, mungkin kita bisa langsung untuk independent sample t-testnya untuk post eksperimen dan post control. Dengan cara kita klik analyze, compare min, setelah itu kita pilih independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan ketik eksperimen post test. Grouping variabelnya ini post test, masukkan ke variabel. Untuk kelompoknya ke variabel, setelah itu define group, kita masukkan datanya 1 dan 2 continue. Setelah itu kita oke kan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Post test kelas eksperimen berbeda signifikan dari kelas kontrol. Selanjutnya kita akan menghitung n-gain dan cohennya menggunakan Oke, sampai di sini saja video kita dan sampai jumpa.